8040230072. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi mobile berbasis Flutter dari MyApp Unama Sistem Manajemen Data Mahasiswa. Kita mulai dari part 1, yaitu homepage, yang merupakan halaman utama aplikasi kita, karena halaman ini mungkin memerlukan refresh atau interaksi, yaitu didefinisikan sebagai stateful widget. Tampilannya sederhana. Di dalam scaffold kita memiliki app bar dengan judul MyApp Unama. Konten utama menggunakan kontainer dengan padding agar elemen tidak terlalu mepet ke tepi. Struktur ini disusun dengan kolom yang lebar dan penuh, menampilkan 3 tombol utama yang berfungsi sebagai navigasi. Yang satu, data mahasiswa menuju ke mahasiswa list. Kedua, tambah mahasiswa. Yang ketiga, doa harian. Selanjutnya, kita tinjau file main.dart sebagai jantung konfigurasi aplikasi. Di dalam main app, kita menggunakan material app untuk mendefinisikan look and feel aplikasi. Kita juga menginisialisasi loading in yang akan kita gunakan untuk menampilkan loading atau pesan sukses gagal pada proses IP. Bagian paling penting adalah routes. Disinilah kita memetakan semua halaman untuk aplikasi, menghubungkan nama rute seperti login atau mahasiswa list ke widget halamannya masing-masing. Rute ini memastikan navigasi yang mulus dan terpusat di seluruh aplikasi. Perhatikan halaman awal aplikasi atau home. Kita set langsung registrasi pack, mendorong pengguna untuk melakukan pendaftaran sebelum login. Lanjut ke bagian 3, login pack.dart. Halaman ini bertanggung jawab penuh atas autentikasi. Kita mengimpor package HTTP untuk komunikasi jaringan. Halaman ini memiliki form input untuk email dan password. Setiap form file dilengkapi dengan fungsi validator untuk memastikan pengguna tidak meninggalkan file kosong. Lalu ketika tombol login ditekan dan validasi sukses, aplikasi mengirimkan permintaan HTTP post ke endpoint atau API atau login. Jika server merespon dengan status code login berhasil dan kita diarahkan ke home. Jika gagal, IC login show error akan menampilkan pesan error dari server. Terdapat juga tombol teks klik untuk register yang memudahkan pengguna baru menavigasi ke halaman pendaftaran. Beralih ke operasi update data pada bagian 4 menggunakan permintaan HTTP. Saat halaman ini dibuat, kita menggunakan change dependence untuk mengambil argumen data mahasiswa yang dikirim dari halaman daftar. Data ini kemudian digunakan untuk mengisi nilai awal setiap text editing controller. Form ini memiliki file nama, name, tanggal lahir menggunakan solder picker, dan program studi menggunakan drop-down button from file. Logika penyimpanan perubahan menggunakan permintaan HTTP put ke endpoint atau API atau mahasiswa ID yang spesifik, memastikan hanya data yang bersangkutan yang diperbarui. Setelah sukses, kita kembali ke halaman sebelum navigator pop dan menampilkan notifikasi. Lalu kita ke bagian 5, mahasiswa from pack.dart untuk membuat data baru. Formulir ini memiliki struktur input yang sangat mirip dengan halaman edit, hanya saja di sini semua file dimulai dari keadaan kosong. Setelah divalidasi, tombol simpan mengirimkan data melalui permintaan HTTP post ke endpoint atau API atau mahasiswa. Status 201 menandakan resource baru telah berhasil dibuat di server. Lalu kita masuk ke bagian 6, mahasiswa list pack.dart, pusat dari operasi read dan delete data. Fungsi getData dipanggil pertama kali di initState untuk mengambil seluruh data menggunakan HTTP GET. Data ditampilkan menggunakan list view builder yang efisien.
Tiap style tidak hanya menampilkan detail data, tetapi juga menyediakan dua icon button di bagian trailing, edit atau navigasi ke halaman edit, dan hapus. Tombol hapus memicu permintaan HTTP delete ke API. Setelah penghapusan sukses, kita memanggil kembali getData untuk memperbarui state list data sehingga terdaftar terlihat up to date tanpa refresh manual. Lalu terakhir kita kembali ke bagian 7, register backdate. Meskipun kita sudah membahas autentikasi di awal, halaman ini menggunakan input untuk nama, email, dan password. Logika HTTP post ke API atau register digunakan untuk mendaftarkan pengguna baru. Setelah register berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman login untuk masuk ke aplikasi. Sebelum kita menutup presentasi ini, mari kita saksikan hasil tampilan dan demonstrasi fungsionalitas aplikasi. Di sini saya akan melakukan login dengan akun yang telah terdaftar. Di sini adalah halaman daftar. Anda bisa melihat data mahasiswa yang sudah di-fetch dari server. Kita coba tambahkan satu data baru. Perhatikan setelah simpan. Saya akan mengubah data yang baru, misalnya program studinya kita ganti, klik update, dan perubahan berhasil ditampilkan. Terakhir kita hapus data tersebut. Operasi delete berjalan sukses dan daftar kembali bersih menunjukkan fungsionalitas CRUD berjalan sempurna. Dengan demikian, seluruh bagian kode yang telah dijelaskan mulai dari autentikasi hingga SRUD data telah terimplementasi dengan baik pada tampilan aplikasi. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya Bapak atau teman-teman yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.